Okay. Baik. First of all, welcome to our class. Bapak Pastor sengaja untuk kamu kan sudah tamat, congratulations to everybody. And then you are preparing yourself to continue for your study. Ya, entah di mana kan belum tahu toh. So instead of just staying home and do nothing, daripada tinggal di rumah dan tidak buat sesuatu, Bapak Pastor berinisiatif supaya kita isi kesempatan ini 20 menit, 30 menit itu mungkin 1 jam terlalu lama, ya, cepat saja. Dan prioritas saya adalah just to refresh your mind, ya. Sehingga saya tadi katakan ke Ocep, bukan hanya refresh your mind, tapi juga kita banyak sharing mental. Bagaimana mentalmu untuk siap ke university, ya? Ke universitas itu kan tidak mudah. Penyesuaian dari high school, senior high, and then you're gonna be in university, it's gonna be a bigger community, ya. Nanti satu kampus itu sudah lebih besar, and we have thousands of students, ya. Thousands of students. Nanti ada satu loncatan situasi, ya. Jadi Bapak Pastor juga ya pernah di universitas, tapi kami lebih ke homogen, ya. Few girls, ya. Student yang perempuannya tidak banyak. So, nah, kamu nanti mungkin if you go to Java, and then you're gonna be in a bigger campus, ya. Or you in Unpati, di Unpati saja juga pasti sudah. And then, Thomas, get up. Thomas. Oke. Dan di sana kemandirian, ya. Kemandirianmu itu sangat ditentukan. Kebebasan 100%, ya. Tetapi engkau punya kemandirian itu sangat ditentukan. Kemandirian dalam belajar, kemandirian dalam everything, in everything. And especially when if you live in the yang kamu bilang kos-kosan, ya, dorm, tapi mungkin kamu kontrak kah, rumah kah, itu sendiri, orang tua tidak lain. Belajar engkau sendiri, studi engkau sendiri, everything you're gonna do by yourself. You're gonna be independent, ya, independent. Tidak lagi bergantung pada, depend on anybody. You're gonna be very independent. Ini yang Bapak Pastor situasikan kamu untuk bisa kita sama-sama sharing banyak untuk itu. Oke. I call this free time as time for BIMTEL. Itu bimbingan BIMTAL, ya. BIMTEL. Nggak bila perlu kadang-kadang kita BIMJAS. Hari ini apa, Ocep? Bimbingan mental. You prepare your mentality, ya. Menyiapkan mental, karena akan berubah dia punya environment, ya. And then you also prepare your mind, your intellect. Prepare your intellect sebelum engkau pergi studi. Also this, just money, ya. BIMJAS sesengaja kita olahraga bersama kah, kita hike bersama, mendaki, pagi-pagi kita bisa jogging bersama. Whatever we can do together. Especially you in a very very free time. Masih dalam waktu yang kosong, free, merdeka. Saya tahu ini menghapus bagaimana, sama saya lihat itu. Saya kira saya ada penghapus gitu. Kalau tidak kita pakai kain sudah. Dan untuk sekarang mungkin kita apa dulu? Kita pakai apa dulu? Kenapa? Maksudnya kita belajar, kita coba cek lagi yang dulu Bapak Pastor dan kamu basic, ya. Basic ini bukan hanya soal bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga, bahasa Indonesia, karena kebanyakan guru-guru ikut kurikulum
kurikulum itu mereka targetnya kurikulum, bukan target yang kau mengerti atau tidak. Paham? Umumnya begitu. Saya juga pernah guru, ya. Kadang-kadang kita mau kejar kurikulum, kejar laporannya, bukan kejar bahwa engkau paham atau belum. Ya. Sehingga ada awalan, ada akhiran, ada imbuhan, segala macam tuh. Supaya itu apalagi tuh. Atau mengarang, bisa buat satu kalimat sederhana, itu yang penting. Kalau buat satu kalimat sederhana saya susah, apalagi membuat satu hal ini ya, you know. Semuanya ada di internet, kamu bisa belajar semua. Apa besar lah, setelah ini penghapus terbesar di dunia, ya. Ini tidak bisa menyektan sudah hancur. Okay, so kita akan ulang. We're gonna repeat what we have learned together because I see the same faces. Ya, ada wajah yang sama, tapi kita sama-sama ulang. Tadi Bapak Pastor coba Google tentang basic grammar, ya. Basic grammar kita pergi ke part of speech, ya. Part of speech itu menentukan sekali karena itu tentang kategori kata, ya, kategori kata. Jadi kita belajar bahasa, kita loncat ke geografi, kita loncat ke mungkin ke sosiologi, kita ke pemerintahan, apa saja kita coba dekat saja, ya, campur aduk. Tapi prioritas kita adalah bahasa, ya. Harap dia masih hidup nenek ini. Oke. Dia terlalu panas ke apa ya? Oh, part of speech here. Ya, apa? Part of speech. Kalau di dalam bahasa Indonesia lebih ke kategori kata. Ya? Part of speech. Kategori kata itu penting supaya engkau tahu bahwa oh kata ini dia di bagian ini. Nanti ditempatkan dalam kalimat fungsinya apa. Ya? Itu yang paling penting. Sehingga ketika engkau menyusun sesuatu, engkau tahu bagaimana. Ini penting, ya. Pertama kita dengan noun, ya. Coba semua, noun. Noun. Oke, di sini dia jelaskan. A noun is a word that names a person, place, concept, or object. Ya. Noun itu satu kata, ya, yang menamakan seseorang, tempat, atau konsep, atau objek. Itu di Google. Kalau mau cara tidak apa-apa. Intinya kau tahu apa arti, ya. Basically, anything that names a thing. Pada dasarnya sesuatu yang menamakan apa saja yang menamakan sesuatu, ya. Sehingga itu yang itu yang namanya noun. Whether you are talking about a basketball court, San Francisco, Cleopatra, or self-preservation, ya. Ini apa saja yang kau namakan? Mau basketball court, lapangan basket, atau mau San Francisco, itu kota, ya. Itu semua masuk noun. Jadi kata benda bukan hanya sesuatu yang kau bisa pegang, sesuatu yang, tapi ada yang nanti kau ketemukan di dalamnya. Bapak Pastor sudah ngajar dari kamu masih kelas SMP, ya. Ada concrete noun, abstract noun, anything about noun, ya. Ada countable noun, ada uncountable noun. Nah itu perlu tahu Pak Pastor, itu untuk apa? No, karena nanti waktu kau masuk di grammar, oh ini perlu tambah S, ini tidak perlu tambah S. Masa kau bisa tambah S pada sesuatu yang uncountable? Kan tidak masuk akal, ya kan? Kalau uncountable itu kau tidak bisa menambahkan S. Countable yang kau bisa tambahkan S. One table, two tables, three tables, ya, one spoon, two spoons. Itu otomatis. Itu kan bisa dihitung, ya, itu otomatis. Kalau itu kau tidak biasakan, nanti kau susah. Ya. Nah, read more about nouns. Sudah bisa ya, sudah bisa tangkap. Kita ingatkan lagi untuk supaya kamu bisa. Bapak Pastor, ulang-ulang, ulang-ulang itu ya. Ya, ulang-ulang itu yang penting. Ini udah lama sekali. Ya kita paham. Yang berikut pronoun. Pronoun ini juga penting. Pasti kamu kalau tidak biasa gunakan bahasa Inggris, akan jadi susah. Karena kamu akan bingung. Kata she, he, it, we, they, atau any kind of pronoun. Ini dari bawah tapi dia punya sinyal jalan ke sini. Dia sedang bergerak, sedang putar-putar ya. Ini putar lama sekali.
The noun itu nanti. Kita ke pronoun. Pronoun itu Bapak super penting karena kita bisa pakai dia sekarang untuk contoh-contoh. Sehingga kamu, what are pronouns? Definition. Yes, let's go down. Mana? Belum muncul ya? Come on. Lama sekali ya. Dia masih tukar deh. Kita tidak perlu. Ya. Myself, they. Okay. Either there, who, it, this, that, those, ya. You use pronouns every day. In fact, even if you don't know what pronouns are, you use them. And this sentence alone, we have now used pronouns 4 times. Ya. Jadi, engkau tidak sadar bahwa setiap hari engkau gunakan pronoun dalam bahasa Indonesia anyway, atau di dalam bahasa Ambon, ya. OC itu pronoun, ya kan? Itu OC itu bentuk kedua tunggal, you, right? OC. Kalau bentuk ketiga tunggal untuk bahasa Ambon, kamong itu mungkin kedua jamak, ya. You tapi banyak orang, atau kamong ya. Kalau yang ketiga mereka saja kan? Begitu mereka. Bahasa Ambon mereka ya? Atau dia saja kan? Dia. Oke. Jadi kita tidak sadar bahwa kita gunakan tiap hari, ya. Saya mau kita cari namanya supaya kita lengkap, ada pulang rumah hari ini tahu lengkap tentang pronoun. Supaya pronoun ada yang pronoun untuk subjek, ada pronoun untuk objek, ya, ada pronoun what is it? Personal pronoun ini. Banyak ini demonstratif pronoun. Kita ke personal, what is pronoun tadi itu kata ganti orang atau kata ganti benda, ya. Nah, tulis, so kita cek supaya kita buat contoh siang ini sebelum kita ke conversation. Pronoun sudah personal pronouns. Kita ke personal baru relatif. Let's go ya. Personal pronouns. Itu tentang personal pronouns sebagai subjek dan personal pronouns sebagai objek. Dua. Kulihat ada. I, me, she, her, he, him, they, them, it. Ini yang namanya personal pronoun. Pronoun. Dia sebagai subjek, subjek, and object. Ini setiap hari kita pakai dan Bapak Pastor ajarin mungkin 1000 kali kah, 2000 kali. It's okay. If you, the more you repeat, the more you memorize, ya. Semakin engkau mengulang, semakin engkau mengingat, ya. Jangan bosan, jangan pernah bosan, rugi. Jangan catat juga sama. Kalau engkau catat satu kata itu ulang-ulang, pasti sampai kau mati kau tidak lupa, ya. Tapi kalau engkau sudah malah dicatat, nanti setengah mati hari. Mencatat itu meresapkan. Ya. Kata itu immerse, ya, ke dalam. Oke, subjek. I, ya kan? Apa lagi? You. What else? He. She. It. Ini lihat, ini semua pastor ini yang namanya kata ganti orang pertama tunggal. I, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, benda tunggal, ya, tunggal. Kenapa tunggal Bapak Pastor? Karena dia yang satu orang atau satu pihak. Oke? I, satu. Itu kata ganti engkau pihak pertama. Saya lebih suka pakai pihak, ya. Kalau orang pertama, orang kedua bagaimana? Pihak pertama, I. Ya. Tapi kalau jamaknya we. Kami. Oke? Bisa ya? Lalu yang kedua you, juga di sini di Inggris pakai you. Tapi di dalam kita punya itu lebih ke kamu tadi gue bilang, ya. OC engkau, tapi kamu
sudah lebih dari satu. And then sekarang pihak yang ketiga, di sini tunggal, di sini jamak. They, otomatis. Itu harus dirasa, api. Coba kamu semua, I, you, he, she. SH, Pak Pastor mau supaya kamu belajar pronoun. She, it, we itu kok. We, they sedikit ya kak, tekanan they. Tidak sama they, nanti susah dibedakan dengan hari, ya. Nanti ngomong kok they, ya, ada dia sedikit. Oke. Ini posisinya sebagai apa tadi? Subject. Oke, di sini me, what else? You, what else? Him atau her, it, ya. And then apa di sini Ocep? Us. Angel di sini tetap you. Lisa di sini menjadi apa? Angel? Them. Adik saya, ini yang paling sederhana. Tinggal saja sebentar kita masuk ke word, and then aku buat kalimat yang paling sederhana di dunia ini, ya. Itu saja. Tidak usah susah-susah. Tidak usah susah-susah. Kadang-kadang kita menganggap remeh sesuatu yang biasa, tapi ketika kita harus berkreasi, kita bingung mau dari mana, ya. So start from simple stuff, you know. You don't need to make it complicated. You start from the simple. Menulis itu harus mulai dari sederhana. Kalau you menulis dan berpikir yang rumit, sing akan mulai. Nanti kau coret, buang, coret, buang, coret, buang. Tapi kalau kau mulai dari yang sederhana, it's okay. Oke. Dengan ini kau bisa buat kalimat. Sekarang kita lari ke word dulu. Atau Pak Pastor perkenalkan yang kasih selesai dulu. Itu kan personal pronoun, ya. Coba kita ke personal pronoun. Relatif ada dua. Tidak terlalu maju ke demonstrative pronoun that is these. Dia beri pronoun one, other, non, banyak sekali, ya. Reflexive pronoun. Oke, kita ke dulu. Reflexive pronoun. Ya. Saya harus cari lagi. Ya, kita selalu pakai, ya. Intensive pronoun itu possessive pronoun. Nah, jadi kita coba cek belajar possessive and reflexive hari ini supaya kita langsung sejajarkan, and then kita mulai coba. Bapak Pastor hapus, kita coba beri contoh kalimat yang sederhana. Kamu buat kalimat lalu kita coba terjemahkan, and then continue the conversation. Kalau kita mau belajar apa lagi dari internet, belum ke pulang rumah, ya, jangan lama. Oke, kita mulai dengan reflexive pronoun. Here, ya, ya. Refleksi ke engkau, dirimu, ya, self. Dia bilang apa? Are forms of personal pronoun, my, you, ya, him, ya, that end in self or service. Service itu jamak, self itu tuh tunggal. Oke. Maka kau tinggal sambung saja. Ini kan tunggal-tunggal, dan ke bawah jamak dia mulai tambah service, ya. Nah, sehingga adik di sini kita ke refleksif pronoun. Ini tentang diri, ya. Myself. Posisi pronoun tadi sudah kan? Belum, ya? Nanti kamu tahu mainnya dari mana ini? Jalan kayak di sana. Oke, hold on. Sebenarnya dia lebih bagusnya itu posesif duluan, tapi ini main. Posesif sebagai subjek, this one. Posesif adjektif,
This is possessive pronoun. Sometimes called independent possessive pronoun or absolute pronoun. They show possession of a noun by replacing it. Kalau yang ini the adjective also clarify who or what on something, like possessive pronoun which replace possessive adjective to objective noun to modify them. Oke. Ini possessive. Jadi ada possessive pronoun, ada yang untuk adjective. Saya langkah di sini. Possessive pronoun. Ini penting ya. My. Jadi dia itu possessive pronoun di sini possessive pronoun adjective possessive pronoun. Oke, Ade, masih ingat adjektif itu apa? Kata sifat. Jadi kalau dia bilang possessive pronoun, artinya possessive ini dia menerangkan, dia bersifat, dia menerangkan sifat siapa punya. Ya, misalnya siapa punya nih? Oh, Father Pius speaker. This my my eraser, ya. Siapa punya? Father Pius. Oh, ini Angel punya. Nah, itu sebenarnya kata sifat. Dia menjelaskan benda itu. Maka dia katakan adjective possessive pronoun. Ya, my, your, apalagi her, his, ya, his, her, kata kita it's, apalagi our, your, and they. Ini yang adjective possessive pronoun. Sebenarnya sebentar kita buat tabel saja. Jadi paling mudah dulu yang saya ajar kamu kan pakai tabel. Jadi ada personal pronoun yang terdiri dari subjek dan objek pronoun. Ada adjective possessive pronoun ini. Lalu sebentar yang satunya itu possessive pronoun yang untuk yang mereplace, yang menggantikan benda seluruhnya. Ya. Siapa punya? Oh, that's mine. Dia tidak bilang that's my table. Dan siapa punya? Langsung bilang oh that's mine. Oh this is hers. Nah, itu yang namanya possessive pronoun yang apa namanya? Replace, menggantikan seluruh kata. Jadi tidak ada kata itu lagi. Dia pakai kepemilikan untuk menggantikan seluruh bendanya, ya. Itu yang nanti masuk adjective possessive pronoun, tetapi dia bentuknya untuk menggantikan semua. Kalau ini kan kata bendanya masih. Oke. Reflexive pronoun. Tadi, myself, yourself, what else? Yourself, himself, herself, itself, our service, your service. Ini dia otomatis sudah tahu ini jamak, adik ya. Them service. Anggap saja ini tools. Ini alat-alat yang engkau akan pakai untuk membuat kalimat. Kata-kata ini sebagai instrumen supaya engkau bisa buat satu kalimat dengan baik. Engkau harus tahu tentang pronoun itu. Kalau tidak nanti engkau mau gantikan kata benda itu dengan apa? Susah, ya? Sudah sekali. Oke. Baik. So kita semua ulang. My, your, our, his, her, their, its. My, your, our, his, her, their, its. Usahakan itu menjadi otomatis keluar dari engkau. Ya, kalau diulang terus saja, ya. Tapi kalau tidak diulang terus, kau rasa aneh nanti, ya. Kau rasa aneh. Oke. Kasih kabur sekali kan. Masih besar dia bagaimana ini? Ya. I crashed my bike into a telephone pole. Saya menabrak saya punya sepeda di tiang telepon. Ya. Hello. Your house is always decorated so nicely.
Engkau punya rumah selalu terdekorasi dengan bagus ya. Oke. Yang di sini lagi yang tadi kita tulis di sebelah belum ya. Nah, ini yang Pak Pastor tadi bilang here independent possessive pronoun ya. Jadi betul, ini istilah bagus sekali. Tadi itu dependent possessive pronoun itu yang my, your, his. Karena dia masih membutuhkan kata bendanya. Tapi yang ini dia replace semuanya. Independent possessive pronoun. Tapi kok tambah juga namanya adjective. Adjective independent possessive pronoun. Ya, banyak sekali ya. Sebenarnya hanya sederhana saja. Tambah ini sekarang nanti kau buat tabel sendiri. Saya melihat kamu belajar mandiri buat tabel, tidak usah pastor buat, ya. Apalagi tadi? Mine. Ada di situ ya. Mine, yours, ours, his, hers, theirs, its. It's, theirs. Nanti sebentar, setelah ini kita langsung beri contoh supaya kamu tahu bedanya di mana, kamu pasti akan tangkap. Karena aduh anjing ini rupanya udah mau ikut belajar ya. Oke, seperti ini ya. Akrabkan diri dengan ini sehingga waktu engkau buat kalimat semuanya beres. Waktu engkau gunakan semuanya, well, that's mine, that's yours. Oke, misalnya saya punya anjing, oh that's ours. Ocep kan bilang that's ours, Ocep dia bilang that's mine, karena bukan Ocep punya, tapi kita punya di pastoral, ya kan? Nah, terus puppy, ours. Atau bilang, oh that is our puppy, ya, kami punya anjing. Jadi pakainya beda, ours berarti puppy-nya tidak dipakai lagi, paham? Tapi kalau that's our puppy, berarti masih dipakai, ya. Tapi kalau ours, whose puppy is that? Ours. Oh, berarti tidak perlu dengan anjingnya, kata bendanya, ya. Seperti itu. So, bisa bedakan, bisa kasih. Sekarang kita coba tidak usah lihat di internet lagi. Kita sekarang belajar untuk berkreasi. Let us learn to be creative. I want you to create sentences, ya. Menciptakan kalimat supaya kamu aktif, jangan ngantuk, sekarang berpikir, ya. Saya hapus sudah ya, Bapak suruh hapus ya? Bisa? Oh, good. Kita buat kalimat rame-rame. Jadi pronoun penting sekali. Pronoun semua penting sih. Maksudnya supaya setiap hari bisa digunakan dengan bagus. Ya. Oke, sekarang Bapak Pastor mau supaya kita pakai apa saja. Kamu mau pakai ini, kamu mau pakai refleksi pronouns, kamu mau pakai independent, adjective independent pronouns, silahkan, ya. Saya beri contoh misalnya dalam bahasa Indonesia ya. Dia membeli bukuku. Ini kan sederhana. Dia yang kau tahu. Dia mau laki-laki, kamu perempuan, silahkan. Oke? Membeli ya kau tahu. To buy, ya. Buku, book. Bukuku, my book. Seperti itu. Sekarang coba Ocep terjemahkan. To buy my book. Tidak bisa pakai to. Itu kata dasar, itu harus sudah masuk di kalimat, Anda bisa pakai to. Sekarang dia sebagai predikat yang merdeka ya, bebas ya. Jadi kalau pakai he, dia membeli bukuku minggu yang lalu. So kita pakai waktu ya. Kita mulai perkenalkan grammar sentence. Kayak apa namanya?
tense ya. Misalnya, he bought. Bukuku tadi apa? My book. Minggu yang lalu? Last week. Last week. Apin. Why we use bought instead of buy? Angel? Very good. Ya. Jadi automatically you understand that this is past tense ya. That's why you have to use bought. Makanya Pak Pastor sudah minta kamu hafal dari waktu kamu masih SMP, SMA, hafal bentuk pertama yang berubah yang namanya irregular verbs. To buy, bought, bought. Ya. Hey, mana buku itu kemarin? Oh, and you say, oh, she has bought my book. Atau that book ya. Sudah itu yang tadi kita ada pronoun yang lain toh, pronoun yang apa namanya? Sebentar kita cek lagi. Ya. She has bought that book last week. Misalnya toh, mungkin yang tadi Bapak Pastor langkah itu that, those apa tadi ya? Ada toh? Masih ingat? Ada tidak? Kamu ingatin nenek? Saya minum kopi selapa. Ya ini, definitive, no. Demonstrative, ya. Demonstrative pronoun, ya. Kalau demonstratif itu that, this, these, those, ya. Demonstratif itu menunjukkan pada, ya. Ini yang kadang-kadang kita bingung tuh. Harus ada kau ikut kursus itu. Ya, ini ada demonstrative pronoun. Kita selip langsung bisa tahu Angela supaya langsung waktu kalimat ini harus oh that itu yang dimaksud. Ya, demonstrative pronoun itu pronoun kata ganti yang menunjuk pada. Ya, to demonstrate, ulang, to demonstrate. Demonstrate. Itu dari kata Latin demonstrare, menunjukkan. Atau pastor monstrare, menghunjukkan. Ada monstrans di gereja tuh. Itu dari bahasa Latin monstrare, menghunjukkan. Tapi demonstrare itu menunjuk. Ya. Oke. Seperti ini, ya. Baik, tadi apa saja di situ? That, this, those. Selalu Pak Pastor akan mana bedanya? Oke? That. Nah, ini this dulu ya, ada this, that. Lalu ini this, that, this, those. Ini nanti soal jarak dan soal tunggal atau jamak. Ya, sama-sama this, ulang, that, this, those, this, those. Nah, sekarang ada ini. Kalau this itu ada di saya dekat, this tunggal. Ya. Tapi kalau saya ambil banyak-banyak, ada lebih dari dua, lebih dari satu. These marks, yeah. These, tapi mereka dekat dengan saya. Itu baik tunggal maupun jamak dekat dengan pastor. Tapi kalau pastor saat tidak di sini, kucing jatuh kan ini, ya di sini. Lalu saya di sini, saya bilang that mark, paham? Artinya jarak dari Bapak Pastor. Tapi satu. Tapi kalau dia lebih, those marks. Paham ya? Jadi kalau this itu dekat dengan orang yang bicara. Tapi that itu berarti jarak dari kita. Tapi that yang lebih dari those. Bisa? Sudah tangkap? Oke.
Ini penting supaya ya, kalau Bapak Pastor kan sudah sedikitnya aktif ya, aktif English aktif dalam something that is already come to my feeling, sudah datang ke saya punya feeling. Jadi otomatis tidak bisa bilang gini, those, berarti orang tertawa perut sakit, ya. Tapi dengan these are my marks, seperti itu. Oke? Bisa paham kasih? Bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke. Nah, jadi sekarang lihat ini. She has bought that book last week. Misalnya Angel datang ke saya punya kamar depan. Pak Pastor, where is the book? Oh, she's bought that book last week. Dia sudah membeli buku itu. Ya. Nah, lalu kalau seandainya ada beberapa buku, maka dia bilang, aku tanya, where are those books? Di mana buku-buku itu? Ada beberapa novel itu loh. Lalu aku bilang, oh, she has, bisa pakai yang telah terjadi ya. She has bought, tetap, those books. Ingat ini kata bisa dijumlahkan toh. Those books last week. Alright. Seperti itu. Jadi hari ini kita juga langsung ke demonstratif pro. Enak sih. Saya juga ingat lagi semuanya. Kan ini barang kalau hanya dibayang-bayangkan saja susah sih. Jadi ini contoh saja supaya adik nanti kamu membuat kalimat silahkan. Saya mau kamu lebih kreatif untuk membuat kalimat. Kamu buat apa saya silahkan. Siapa yang mau membuat kalimat, saya beri waktu buat dalam bahasa Indonesia and then bikin translate to English. It's okay. Ya. Saya beri kamu 2-3 menit. Silahkan. Buat kalimat. Saya mau bebas merdeka. Mau tentang pohon, mau tentang orang, mau tentang gedung, mau tentang gereja, mau tentang mobil, mau tentang apa saja. Kata benda segala macam yang kan ada. Mau tentang bicycle, mau tentang scooter, atau motorcycle, whatever you wanna do it. Coba contoh sedikit kreatif gitu loh. Api, supaya bisa berpikir. Jelas, ini waktu terakhir untuk kita coba kalimat masing-masing, and then we gonna move to other stuff. Ya. Kita belajar pagi ini terlalu silo ya, terlalu silo. Tidak apa-apa. Buat kalimat saja. Intinya ada pronounnya. Tidak harus paksa diri untuk harus ada dia punya past tense atau future. Nanti kita belum belajar itu lagi. Kita akan ulang semua. Simple present moment. Harus mulai dengan simple ya. Tidak bisa langsung. Macam kemarin saya WA ke konfrater di Somlaki. Mereka ada kunjungan dari Jakarta, donatur, lalu saya tulis begini, I wish I would have heard. Saya berharap saya sudah mendengar itu sebelumnya sehingga saya bisa terbang ke sana gitu loh. I wish I would have heard dari here. Paham ya? Jadi itu future past, future perfect. Mengandaikan no. past. Bagaimana itu ya? I will have heard. Saya sudah ya. Past perfect ya. Saya lupa nih pakai will lagi belakang. Oke, anyway, saya keempat kalimat tuh. Nanti saya bikin ribut terus. Kita sejama lo ya. Sama-sama belajar. Bapak Pastor juga. Sekarang saya mau coba call Stephanie. So we can ada yang batunya. Lamel, yes. I hope she's looking at our phone. That's you. Oke,
I would like you to also listen to our conversation if she answer the phone, okay? She's in the state, dia dari Amerika. I wish she answer the phone. Nenek moyang kan udah tidur kah? Belum juga, belum, masih pagi. Masih terlalu early. It's still early in the state. Ya. I hope Stephanie can answer our phone. Come on, Stephanie. Saya sudah janji dengan dia. Hanya sekedar supaya kita dengar sedikit. Stephanie, ask the phone, please. Come on. Sudah volumenya sudah dahsyat sekali. Okay, call ended. Let's go to the other person. Kamu sedang buat kalimat, Nenek. Hati Sikado. Nah, kalau bunyi begini masih calling, belum waiting ya tadi. Nenek moyang udah kemana semua? I don't have anybody else to talk, you know. Only these two. I have also one tutor, but she died already. She passed away 2-3 years ago. Coba cek buat kalimat yang ada this-nya atau ada that-nya atau pokoknya ada mine-nya atau ada myself atau yourself, themselves is, ourselves is, whatever you wanna try, just do it. Kasihan ya, nobody answer the phone. Come on, Terry. Coba saya tes WA dulu jangan sampai tidak aktif ya. Apa? Saya dia membeli buku saya 2 hari yang lalu. Apa silos sekalian? Iya masuk, kalau sih dia apa ya? Dia dia membeli buku saya. Hah? Beli apa? Membeli itu Beli apa? buku. Beda dengan buku saya. Harap dia bisa Buku berapa itu? Satu. dia beli apa 2 stretch tadi itu? Jadi berharap bahwa dia sudah. Saya jadi Ini dia sebenarnya bisa jawab toh. Dia pun kan ringing toh. Iya. Nenek moyang dia lagi apa kan? Dia lagi drive kan? I hope that she can answer the phone. If Stephanie can answer the phone, but she can even look at us. Dia hanya lihat saya, kamu tidak. Kita tersini baru kamu bisa lihat dia. Come on, Stephanie. Oh my God. Okay, continue to write if you like to. Usahakan supaya jangan terpaku pada buku yang saya sudah omong. Harus bebas, lebih kreatif, membuat kalimat yang mama saya memelihara 4 ekor kuda misalnya, ya. Makanya kuda catur begitu. Or whatever you would like to. Ya, saya suka kalau kamu kreatif. Jadi jangan lihat pola bapak pastor tentang buku, kamu ikut ke buku, kamu bisa komentar. Oh, we raise 5 puppies. Kami memelihara 4 anak anjing, ya. Lalu, come on, Stephanie. Please answer the phone. Ini bukan phone tapi video call ya. Kalau Terry tadi tidak ada sama sekali. Yang ini kan ringing. Tapi kok ringingnya kayak gitu ya.
Okay, guys. Nobody answered, so well, let's continue to belajar conversation. Lalu saya mau dengar kamu punya contoh-contoh, ya, sampai satu kalimat, and then kita belajar yang lain. Lisa sudah ada ini contoh kalimat. Stefan ini main sekarang, beda. Ingat this, that, these, those. Itu enak sekali kalau. Break. Sakit. Coba Bapak Pastor cek yang tentang grammar tentang ini dalam bahasa Indonesia supaya kita tahu ada istilah bahasa Indonesia, ya. Saya membuat kue. 8 kue. Saya membuat banyak kue. Begitu banyak masih bisa buat siapa ini? Ini part of speech adalah bagian-bagian mendasar dari kalimat bahasa Inggris. Ada 8 part of speech. Bisa baca tidak, Oce? Bisa Pastor. Nah, sebenarnya saya copy baru saya buat di besar. Word, adjective, unword, preposition, conjunction, Tapi kalau bisa paham dalam dua bilingual itu lebih bagus, toh? Apa yang itu dulu? Apa? Wajib. Inggris ada tidak? Inggris. Lihat kompas ini sengsara sekali. Ini lala datang nih, goyang. Sebenarnya kita kalau begitu setengah mati. Kalau sini, dia Minana masih bisa. Minana. Mana apa? Minana Pastor. Plant. To plant. Yes. Grow sama. Kalau Plant, grow. dia Minana, buah pohon mangga di depan rumahnya dua hari. Ojek, Kan 2 hari jadi- yang lalu. Today, two. Gula untuk saya 2 hari yang lalu. Last today. Last today. Bagus. Last 2 days. Days. 2 hari. Kan dia pasal. Ini yang lalu. Yang dia pertemuannya 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 2 hari. Ada. Coba itu. Last. Supaya kita lebih mengerti toh. Ya. Ada 8 apa namanya? Part of speech. Itu bagian-bagian dasar dari kalimat bahasa Inggris. Ada 8 part, ya. Noun, pronoun, word, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection, ya. Dulu Bapak Pastor tambah itu sebenarnya sesuatu yang dia tidak masuk part of speech. Sebenarnya itu sudah ke satu pembahasan lain sih, ya. Macam-macam ini, ya. Ya. Aduh, kenapa dia ini tidak hapus ya? Noun kata benda, ya. Noun ini nanti banyak sekali ya, dari Bapak Pastor bilang. Ada countable, ada uncountable, ada proper, ada common, ada abstract dan ada concrete. Ada collective noun, ya. Community, ya itu. Lalu ada countable noun, ya. Book, car, food, mountain, tree, whatever. Uncountable noun, tidak berhitung. English, happiness, meat, milk, snow. Siapa yang bisa hitung susu? Kan enggak. Aku hanya bisa hitung susu dalam ukuran. Ya, a cup of milk, 2 cups of milk, misalnya. Ya. Nah. Abstract noun, sesuatu yang kau tidak bisa pegang, tidak bisa lihat, ya, tidak bisa diindrai. Ya. Ada concrete noun, ada collective noun, class, deal, couple, furniture,
itu kolektif. Ini contoh kalimat banyak. He just bought a car. Ya. Dia baru saja membeli sebuah mobil. Your book is on the table. Your, remember, ya. Ada pronoun di sana. She decided to stop eating meat to lose weight. Dia mempertimbangkan untuk berhenti memakan daging demi Lisa mau lose weight. Kalau Lisa lose weight menjadi apa? Ya. All I want is honesty. Semua yang saya butuhkan dan segalanya itu hanyalah kejujuran. Honesty itu kan kau tidak bisa hitung, ya. Itu noun. Ya. Lalu ini Angel tadi kata ganti banyak-banyak pronoun. Ya, ini banyak-banyak. Ada personal pronoun, ada demonstrative pronoun, ada interrogative pronoun, ada relative pronoun, indefinitive pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, reciprocal pronoun. Ya, ini banyak, bagus sekali. Jadi Anda bisa lihat ini. Nanti kita kirim link ini saja. Personal pronoun ada I, you, we, they, she, he, it. Itu sebagai subjek, ya kan? Tadi objeknya apa? Me, you, us, them, her, him, it. Ya. Demonstrative pronoun menunjukkan jumlah atau jarak. This, that, these, those. Ya. Interrogative pronoun. Ya. Ini jadi aku tanya what, itu sebenarnya bukan soal dia sebagai kata tanya, tapi dia sebenarnya menggantikan sesuatu. What artinya apa itu? Who siapa itu? Ya. Which yang mana itu? Whom kepada siapa itu? Ya. Whose milik siapa itu? Whose book is that? Ya. Whose book is that? Jadi ini penting, ini interrogative pronoun. Catat Angel, karena Bapak Pastor mau ulang lagi besok. Ya, interrogative pronoun, who, what, which, whom, whose. Ini penting sehingga kalau aku masuk ke satu negara baru, atau aku masuk ke satu situasi baru, atau aku harus pandai bertanya. Waktu kita kursus Bapak Pastor belajar yang usahakan supaya saya bisa bertanya. Kalau tidak nanti lapar. Ya, kalau kita bertanya, kalau lapar kau diam-diam saja, karena you don't know how to ask. So first thing you got to learn when you go abroad is that you learn, you study, you learn how to ask something. Bagaimana engkau mau menanyakan sesuatu itu penting, ya. Tambah ini ada interrogative pronoun. Who, what, which, whom, whose. Whose itu siapa punya itu, ya. Whom kepada siapa? Untuk siapa? To whom? To whom you would like to send that gift? Kepada siapa engkau mau mengirimkan hadiah itu? Ya, interrogative. Who, what? What is that? What is that? Ya. Apa itu? Atau which one is? Which one you like to? Ya. Mana yang kau mau? Mana yang kau suka? Which one you like? This one or that one? Ya, seperti itu. Oke, itu sekedar adik-adik. Yang penting saya senang hari ini kita bisa tahu personal pronoun sebagai subjek, sebagai objek. Kita bisa tahu demonstrative pronoun, did, that, those, these, those. Itu tentang jarak, ya. And then interrogative pronoun. Interrogative pronoun, which, what, whose. Apa itu? Seperti itu. Oke. Ini banyak sekali ya. Nanti Bapak Pastor kirim ini saja ya, supaya kamu lihat barang-barang yang kita dapat bagus, langsung kita save dia punya link saja. Ini indefinitive pronoun secara umum. Another, anything, everything, none, someone. Ya. Indefinitive artinya tidak pasti itu yang mana, ya. Dia hanya katakan begitu aja. Relative pronoun, ya. Who, which, whom, whose. Jadi di atas itu mengajukan pertanyaan. Ini pronoun untuk membuat relative clause, ya. Refleksi pronoun menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb.
yourself, ourselves, themselves, is ourselves. Enak nih kalau bahasa Indonesia kita jelaskan lebih enak ya. Intensi pronoun untuk berikan penekanan pada understand, myself, yourself, ourselves, themselves, is ourselves. Reciprocal pronoun, ya, each other, one another. Jadi kepada satu sama lain ya, reciprocal. Sehingga cinta itu betul-betul reciprocal ya. Tapi kalau cinta hanya berdasarkan reciprocal itu kadang-kadang tapi baik juga daripada tepuk sebelah tangan saja. Contoh kalimat pronoun banyak-banyaknya ya. It is on the table. What is it? Di mana kue itu? It is on the table. Di mana buku itu? It is on the table. It is on the table. Di mana? Lalu, this is your cake. Okay. Mana sapi kue? This is your cake. Okay. Atau he didn't blame himself for the accident. Okay. Ini lampak harus pakai didn't. Okay. Nanti kita masuk ke modal ya. Friends. Jadi kita masih perkenalkan pronoun hari ini lebih leluasa. And then maybe by tomorrow we can learn a little bit about sedikit lagi about adjective, verb, ya. Verb itu penting. Verb harus segera mungkin kita pelajari karena kita mau supaya kita kaya. Pulang itu belajar saja ya, kalau kita pastor nanti sending ini out to you and we should have a bigger picture ya tentang basic ya. Ini verb, transitive verb, intransitive kita harus belajar, diikuti. Intransitif, kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Ya. Kalau transitif berarti langsung diikuti dengan objek, ya, direct objek. Kalau intransitif tidak diikuti objek, misalnya arrive, itu kan tidak butuh objek. Oh, angel arrive already, dia tidak butuh objek, ya. Tapi kalau oh, angel give, dia give apa? To objek. Give ini, to give ini dia membutuhkan sesuatu. Itu yang namanya dia butuhkan direct object. Tapi kalau oh dia tiba di sana, oh dia datang ke sini, itu tidak butuh objek, ya kan? Sehingga di sini aku membedakan namanya transitive verb and intransitive verb. Ask, buy, hit, make, show. Show apa? Dia buat apa? Beli apa? Dia hantam apa? Dia tanya tentang apa? Itu karena dia butuh objek. Tapi yang dibawa misalnya dia tiba, dia datang, dia pergi, dia senyum. Senyum kan dia senyum apa? Tidak juga toh. Kalau senyum dia senyum saja. Dia menunggu. Tapi menurut saya menunggu harus menunggu sesuatu. Ya. Oke, menunggu tanpa menunggu sesuatu ini parah. Coba tes telepon dan moyang dulu. Is a hoiler. Boy. Ingin lah kita ngomong supaya kita buat data dan mereka kan yang ngomong. I'm with some students right now.
attend the meeting. Chapter 1, Baik adik, City Life. ini kan bukan bahan yang Bapak Pastor siapkan, ini bahan-bahan online yang sebenarnya engkau bisa belajar kapan saja di rumah. Engkau keluar dari kebiasaan bermain game dan segala macam. Now you are a students and you are about to go to study. So I really suggest if you can use your time, pakai waktumu lebih efektif ya, effectively. Using your time, using your phone, your Android, you can use to study more. Ya. Misalnya hal-hal begini ini kan tidak perlu Bapak Pastor harus buka di sini. Ya. Kalau saya buka di sini hanya untuk kita bisa pakai Making bersama. telephone calls. Dialogue 1. Coba terbiasakan dialog. 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 I want to make a dialogue with him. Ya, seperti itu. Ya. Dialog. Hello, good morning. Who is that speaking? Halo, good morning. Who's that speaking? Ini kan kalau kau belajar terus sudah jadi biasa. Good morning. Ya. Jangan macam satu student SMA Yos yang baru datang dari Flores, jangan pindah ke sini. Lalu dia tanya Bapak Pastor ini, Pastor Bosco, good morning itu selamat pagi kan? Karena dia kelas 3 SMA Yos waktu itu. Hal-hal yang tidak perlu. I mean, you are aku sudah grow up ya, sudah terlalu dewasa untuk bertanya hal-hal yang begitu. Kita punya sekolahnya yang parah. It's Jane. I'm so sorry that I made such an early phone call. Okay, it's Jane. I'm so sorry that I made such an early phone call. Early phone call maksudnya mungkin orangnya masih apa kita doa dulu, Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang boleh kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami para Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berikanlah kami ya Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya tidak hafal nama moyang itu kan. Ojek bagus. Coba semua. Hello, good morning. Coba. Hello, good morning. Usahakan R itu jangan ya. Jadi good morning. Jadi dia punya R itu lenyap. Good morning. Coba. Good morning. Jangan R ya. Hello, good morning. Coba. Hello, good morning. Who's that speaking? Who's that speaking? Who is that? It's Jane. Jane. I'm so sorry that I made such an early phone call. Coba. I'm so sorry that I made such an early phone call. Very good. Artinya kamu bisa sampai selesaikan kalimat itu karena itu biasanya itu orang asli saja yang cepat ya. Kalau kita second language itu pelan-pelan. I'm so sorry that I made such an early made ya. Dia sudah pakai bentuk lam. I'm so sorry that I made such an early phone call. So, next line. It's nothing. Who do you wish to talk to? It's nothing. Ini orang kayak menuju malas ya, jadi. Yo, frater kayaknya ada jalan ke bawah ya. Toki lonceng. Nanti dia datang. Kami terus dulu dia. It's nothing. Who do you wish to talk to? Yeah. Who do you wish to talk to? Is Sue in? Ada tanya Sue di dalam. Who do you wish to talk? Wish SH. Jangan wish saja. Wish. Coba. Wish. Ulang. Wish. Who do you wish to talk to? Siapa yang mau bicara dengan? Is Sue in? Nah, seperti itu. Is Sue in? Yeah. Sue
Jane wants you on the phone. Halo, is Sue there? Kok dia tanya begitu lagi ya? Hello, is Sue there? Yes, speaking. Oh, sorry. I'm afraid I won't attend the meeting this morning. Last night I had a sore throat and I started getting hot. Oke. Kamu mengerti kalimat di bawah kasih? Ya. Oh, sorry. I'm afraid I won't attend the meeting this morning. Last night I had a sore throat and I started getting hot. Kamu mengerti ini gak sih? Nah, tidak ada kepala di sini. Yang ada adalah tenggorokan. Throat, tulis. Ini kata baru nih bisa. Ya. Lalu di sini dia pakai lampau, started. To start, started, started. Itu kan regular verb, ya kan? To start. Ya. Getting hot. Artinya dia mulai demam, panas. Biasanya kita pakai I have fever. Kata itu yang lebih orang pakai. Tapi kalau dia pakai getting hot, berarti kemungkinan dia ada lebih pakai panas, ya. Oh, sorry, I'm afraid I won't attend the meeting. Mengapa dia pakai won't? Won't di sini will not. Makasih banyak. Siap. Terima banyak. Saya punya masih baik-baik. Kalau sudah parah bisa datang. Pikir ke dokter kan jadi mantap. Hati-hati. Ya. Oke, so. Dan kalau kamu bicara Angel, aku jangan pernah takut bicara laut, ya. Jangan pernah takut. Kunci dari berbahasa adalah bicara dengan laut, dengan keras. Oh, sorry, I'm afraid I won't attend the meeting, ya. I will not attend. Akan. Saya kemungkinan saya cemas kalau saya tidak akan menghadiri pertemuan pagi ini. Last night I had, oke, lihat, to have, had. Ya. To have artinya. Jadi itu berarti dia pakai had, itu dia pakai bentuk langkah. I had a sore. Jadi sakit itu dia dalam bahasa Inggris seolah-olah memiliki, ya. I have a headache. Aku memiliki kepala sakit. Ya. Kalau diterjemahkan lurus kan? Ya. Tapi dalam bahasa Inggris cara mengungkapkannya begitu. I have a headache. I have a stomach. Stomach ache. Artinya perut sakit. Oh, I have a headache. Kepala sakit. I have a throat. Sore throat itu artinya kata-kata ini, ya, sore throat. Jadi mulai ini gejala pilek nih, ya. I started getting hot. Oke. Seperti itu, ya. Itu conversation setiap hari. Phone call. Ya. Oke. Don't worry about the meeting. You better go to see a doctor. I wish you will be well soon. Jadi, kamu lihat hospitality-nya orang barat. Kalau kita orang timur suka telepon, bisa cuma sana, kau datang saja kak. Kita bicara care-nya beda. Kalau orang di sana, dia lebih mementingkan kesehatan daripada pertemuan itu. Ya kau lihat, don't worry about the meeting. Yang tercemas dengan pertemuan itu, you will better go to see a doctor. You will, ya. Sebaiknya engkau pergi ke dokter. I wish you will be well soon. Saya mengharapkan engkau segera mungkin baik, ya. I wish. Sekarang kita punya pakai apa istilah-istilah? Get well soon, ya. Apa? GWS. GWS. Baca kira mau beli aki tuh. Ya. Get well soon. I wish you will be well soon. Thank you, Sue. Bye. Enak kata-kata. Jadi tanya how are you itu sesuatu yang automatically you do it, ya. Di sini kita tanya di telepon, hey, apa kabar? Kenapa kau tanya saya apa kabar? Memangnya aku pikir saya ini bagaimana nih? Karena tidak biasa dengan seperti itu, ya kan? Padahal orang itu selalu care, ya, care tentang orang lain. Makanya tanya how are you okay? Atau kau keluar kau punya wajah grouchy. Are you okay? Kenapa kau punya muka seperti itu? Care about people. Yeah, it's very important. Yeah. Okay. So it's about a phone call. Yeah? Thank you, Sue. Bye. Bye. Okay. Dialogue 2. Okay, cukup dulu.
Kita belajar lagi dulu. Sebelum kita pulang, apa yang mau kita pelajari ya? Politik? Tidak, kita bukan politisi. Belajar tentang geologi? Maybe. Kita belajar tentang apa lagi? Geografi? Kita belajar tentang benua-benua? Matematika? Nah, Siap. terlalu siang ya? Jadi saya Dia siang atau tak tadi. Ini bahasa Jerman, bahasa Spanyol. Spanyol lah. Bukan bola. Kalau Spanyol belajar dulu. Kita dunia. Banyak kita dunia nih, supaya tahu. Sudah jam merah-merah itu. Halo teman-teman saya, itu adalah peta dunia. Samudra Atlantik, Samudra Pasifik. Oke, jadi kita anggap remeh hal-hal begini. Tapi kalau kita tanya Australia di mana? Di utara atau selatan Asia? Aku bilang di utara. Itu kau pakai sepeda sudah, kau pakai sepeda sendiri. Ya? Jadi, adik, ini banyak yang petanya belum terlalu bagus ya. Ya, Bumi kan globe, tapi sengaja digambar seperti dia flat. Tapi kau harus tahu persis, ini benua Amerika. Ya dulu semuanya. Tapi karena sudah ada terusan yang saya bilang kemarin, Ocep. Terusan apa di sini? Panama. Di sini terusan Panama, di sini terusan Suez. Bisa pernah dengar dong? Suez dan Panama. Kenapa terusan Pak Pastor? Ini daratan yang bersambungan sih. Tapi supaya orang tidak usah harus dengan kapal muter di sini untuk mau ke daerah mau ke Afrika atau mau ke Asia, dia sebaiknya cut ini sehingga kapal masuk keluar sini. Ya. Di sini ada Venezuela, penghasil minyak. Kalau orang Venezuela, ya, dia mau impor minyak ke arah California di sini California. Ya. Dia tidak harus begini putar begini bernaik begini jauh, maka dia bisa ikut kapal di sini lalu bawa minyak ke sini. Paham? Di sini sama, oke? Daripada orang Eropa harus ikut Tanjung Harapan yang dulu Columbus mereka selalu. Atau orang datang ke Asia harus putar di sini bernaik ke sini terlalu jauh, maka mereka sebaiknya ikut di sini. Banyak kapal dari Asia yang mau ke sini untuk bawa itu biasanya perompak itu hantar mereka di wilayah ini sebelum Madagaskar. Karena ini laut lepas, ya. Adek, sekarang kau harus belajar bahwa benua terbesar yang kita bergelobe ini adalah benua Asia, Amerika, lalu Afrika, Eropa ini daratan Eropa. Ini Asia. Nah, dulu kita Asia Tenggara karena kita arah di bawah, Australia. Ada Selandia Baru. Kalau teman-teman saya mau ke sini, ini Australia ada di sini sudah. Kan bulat toh? Dari Australia sudah di sini. Sehingga Pastor Apin dulu masih frater, dia terbang dari mana kau kira? Dia terbang dari Jakarta. Setelah Jakarta dia menuju ke daerah di sini, Qatar. Ya tidak. Dia dari sini dia bisa terbang langsung ke Brisbane atau ke Melbourne atau ke Sydney. Dia ke Sydney. Dari Sydney dia terbang ke Amerika Latin, ke sini, khusus ke sini. Sini. Australia kan di sini. Jadi dia dari Indonesia sini terbang sampai di Sydney baru dia terbang ke Chile, ke Santiago. Ya. Santiago itu ibu kota dari Chile. Harus punya wawasan, sama begitu. Kalau bawa pastor dulu terbangnya, ya terbang dari Jakarta ke Taipei. Mana Taipei? Dari sini. Filipina, up here, ya here. Pulau kecil ini ya. Lalu di Taipei baru saya terbang. Kami terbang nyebrang Pasifik, lalu sampai di sini. Sampai di LA, terbang lagi ke Chicago di sini. Ya, jadi sama. Ini Amerika Barat, ini Amerika Timur. Ya, kalau belajar tentang United States itu 50 state sayang. Maka dia di sini tambah lagi, di sini namanya Hawaii di sini. Hawaii. Jadi terbang dari sini dari Atlanta ke Hawaii juga 8 jam. Ya, jauhnya. Nanti musimnya sudah beda lagi, toh? Karena dia di sini sedikit ke subtropis.
tropik. Ya, seperti itu. Greenland. Ya, jadi palingan kau punya bayangan toh supaya kalau seandainya orang ngomong gini-gini, kau jangan mulai bingung gitu loh. Jadi kalau Atlantik berarti dia pembatas antara benua, ya, Amerika dan Afrika Eropa. Ya, kalau Pasifik berarti dia antara benua Amerika dengan Asia Australia. Paham? Kalau kau ngomong tentang Antartika berarti di bawah, benua es. Kalau kau ngomong tentang Arktik berarti di atas. Kalau kau ngomong tentang Greenland itu benua es. Ya. Seperti itu. Perlu kalau kita ke YouTube mungkin di dia punya globe-nya lebih bagus. Itu sekedar supaya kita punya wawasan lebih baik. Ya. Lalu bumi ini terdiri dari lempeng, teori lempeng itu loh. Ya, coba belajar tuh tentang plates. Ya. Lempeng Eurasia, lempeng Asia Pasifik, Kita belajar bersama begini. lempeng Australia, Banyak. Asia Pasifik, Asia lempeng, nah 3 lempeng yang buat yang berdekat Indonesia. Tujuh lempeng. Itu kalau tsunami itu Kalau kalau kita sekarang kita bisa belajar bersama. Nyut cobain pakai sensor daya dan ternyata hasilnya wow. yes. Selalu ada promo ke Jepang di Traveloka. Pesan sekarang. Apa? Ini betul. Bapak kau terbang ke Jawa suka sekali nonton ini. Raja Ampat atau Misol. Pada beberapa video yang lalu, kita pernah menyinggung bahwa negara kita Indonesia secara geografis terletak di sebuah kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api. Itu yang kamu tahu. Ring of Fire, ulang. Ring of Fire. Jadi tahu ini supaya jangan kejadian alam kita bilang itu Tuhan kutuk. Kita alergi dengar begitu, ya. Jadi kita tuh maksud Ring of Fire. Ini Ring of Fire adik saya. Ini teori manusia. Bukan teori tapi kenyataan. Sehingga waktu when you watch 2012 pernah nonton tuh? Yang hari apa kita nonton? 2012 film Dunia Kiamat itu. Lisa pernah nonton film itu belum? Pernah? Ada? Never. Apip? Pernah? Oke. Satu yang rambut panjang, lalu dia di pegunungan di Yellowstone, ya? Nah, Yellowstone berarti dia di wilayah ini. Wilayah ini. Ini satu gunung berapi raksasa. Ya, kalau dia meletus itu seperti apa? Ya. Tapi di dalam. Lalu dia turun. Ini daerah-daerah yang rawan gempa. Tiap hari pernah di Haiti, Haiti. Hancur lele. Karena dia pas di istilahnya pertemuan plates, pertemuan lempeng. Di pertemuan lempeng itu rawan. Ya. Indonesia semuanya adik saya. Kita masuk di pertemuan lempeng-lempeng besar dunia, termasuk Jepang, ya, Selandia Baru, masuk semua. Ini daerah-daerah rawan gempa. Dan ingat, kita diserang ini ada di bawah pertemuan orang bilang sesar yang aktif. Artinya lempeng yang cenderung bergerak, lalu tumbuk, hit each other, dan itu akan menimbulkan runtuhan dalam, nah, gempa. Ya. Oke. Himpitan-himpitan lempeng yang bergerak terus, dia menciptakan kerak bumi yang terus ini, lalu gunung yang aktif, ya, gunung yang aktif. Kemarin di kampung saya, di gunung Ilelawotoro, ya, dia meletus 2 minggu ini sudah sangat dahsyat, ya, sampai pesawat ke Loleba juga batal, ya. Tidak bisa turun karena abu vulkanik. Jadi kau lihat mengapa Jepang selalu ada tsunami yang dahsyat, ya kan? Nah, Chile selalu ada gempa dahsyat, naik terus sampai Peru, California, ya, Meksiko, semua itu. Dan kita Indonesia penuh di dalam. Tapi di Kalimantan jarang dapat karena pulau dia tidak masuk dalam Kalimantan tidak terlalu sih seperti yang lain. Tapi ada gunung tertinggi di Malaysia Timur namanya gunung apa? Yang kita orang pergi main-main. Tapi di kotanya itu namanya Gunung Kinibalu. Ya. Kinibalu, ya.
Jadi kan orang kita wow, orang bikin balu, karena ada gunung yang tinggi, gunung paling tinggi di, oke, kita dengar dia ngomong apa ya, lalu kita pulang. Api adalah sekelompok wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Wilayah ini disebut dengan cincin api karena daerah ini membentuk lingkaran atau cincin besar yang melingkari Samudra Pasifik. Daerah ini memiliki banyak aktivitas seismik dan vulkanik karena letaknya yang berada di pertemuan lempeng tektonik yang Coba lihat tuh ada. Pertemuan ini kan kurang merah, kalau di sini merah sekali ya. Jadi pertemuan itu tumbukan itu yang di dalamnya itu seperti bayangkan ribuan derajat Celcius. Kalau kamu satu orang PLN datang di sini di Flores bagian barat di Manggarai itu namanya Ulumbu, itu ada kandungan gas alam. Kalau kita kesana kita lihat dia mendidih sana sini. Jadi bagaimana gerak bumi begitu panas karena himpitan lempeng akhirnya menghasilkan vulkano ya. Dan di sana ada pendidih. Di Mataloko ada, di Lembata atau di Lerek ya ada air panas. Di sini ada air panas, di Waipia ada. Itu karena di dalam tumbukan. Jadi ada gejala vulkanik di sini. Orang bilang gunung berapi bisa terbentuk di darat itu di sini. Kalau di Kostevi punya apa tuh? Kamu ke atas lagi ada padang kan? Jadi di bawah ada air panas. Itu berarti itu hasilnya tumbukan. Dan tidak harus selalu sih pada karakter. Sama di Elpa Putih ada air panas. bergerak. Di sepanjang cincin ini, lempeng bumi bertemu, bergerak, dan saling bertabrakan. Efek negatifnya adalah ketika lempeng-lempeng ini berinteraksi, mereka dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bahkan tsunami. Nah itu. Jadi bukan kutukan Tuhan, toh? Meski demikian, lempeng-lempeng ini adalah latar belakang terbentuknya berbagai benua dan samudera seperti yang kita kenal saat ini. Berdasarkan definisinya, lempeng tektonik memiliki 7 lempeng besar utama. Menariknya, wilayah Indonesia sendiri merupakan tempat bertemunya 4 lempeng. Lihat. Gila kan? Kasihan kita. Kita mau pindah tapi kita cinta tanah air. Oke? Bisa, lihat ini bisa ya. Jadi, kita punya wawasan, padahal kita tinggal di atas bumi kita tahu ya. Nah, Pak Pastor kalau naik pesawat tidak tidur, biasanya nonton sudah di monitor atau di laut tuh. Ya. Nah, dari Larantuka ke Loleba saya biasa pilih kapal cepat yang saya dulu dengan kapten kita lihat kedalamannya. Ada di layar tuh. Ya, kaget kita di 30 meter, kaget di kalau masuk di Loleba yang daerah jalur ikan paus itu dia langsung ke 150 feet dalam. Itu ada palung gitu ya. Kamu mau selam silahkan. Unik, di mana 3 lempeng di antaranya merupakan lempeng utama. Mari kita surgakan Indonesia dengan mendukung, mendoakan, berkontribusi, dan bergabung dalam gerakan sidak. Nenek moyang. Anjing-anjing itu tidak kaget dan bunyi lempeng tektonik. Sekedar kita ya studi bersama. Sebelum membahas lebih jauh, Oke, look at this. North American Plate itu lempeng ya, Pacific Plate. Jadi di atas lempeng Pasifik itu jadi satu lempeng itu, ya. Terus ada Nazca Plate, ya. Itu nanti sampai di pinggir Chile, ya. Terus ada African Plate. Jadi African Plate sendiri satu besar. Ada Arabian Plate, ya. Maka tiap hari ada belahan besar di Turki yang orang takut. Itu di sini ada, di sini. Sehingga orang bilang kalau seandainya betul-betul dia terbelah itu kita dunia. Tapi udah lihat dia punya bekas ya. Jadi ini wilayah-wilayah yang kalau gempa besar itu, waduh, lihat Indonesia bertemu nih. Ada berapa lempeng? Lempeng ini, ada ini, ada ini itu bagian ini ya, ada lempeng ini. Jadi kita pertemuan lempeng apa saja? Indian Plate, ya, Australian Plate, lempeng Australia. Lalu kita punya Asian Plate, ya. Lalu Philippine Sea Plate, jadi laut Filipina, lempeng ini akan bertemu. Sehingga di bagian kita
Di bagian kita ini pertemuannya Australia, Eurasia dengan ini. Ya. Jadi ini banyak sekali. Sehingga di sini volcano semua nih barisan. Bapak saya terbang Jakarta, misalnya saya menikmati semua gunung berapi, nikmat di Jawa, Bali, sampai Sumbawa, Lombok, ya. Kalau lihat Gunung Rinjani yang dia punya kaldera, ada semua video-video saya simpan semua tuh. Saya selalu ambil syuting dari atas dari ketinggian 37.000 kaki. Itu hampir 39.000 sampai 11 kilo ke atas, kilometer. Jadi misalnya dari sini sampai di bundaran aku ke sana satu, baru satu tuh. Baru ke sana sampai 11. Mungkin pesawat kita lihat kayak semut kan? Iya. Tapi kecepatan di atas itu apa kira? 800 sampai 900 km per jam. Bapak tahu keselari mobil ini ya paling ini 140 km per jam. Itu kalau mau mati cepat ya bagus. Oke, dari sini kita pulang. Ya, jika kita tahu dulu apa itu lempeng tektonik. Jika bicara tentang lempeng tektonik, maka tak bisa dilepaskan dari teori tektonika lempeng atau terbentuknya bumi, yang mana bumi terbentuk karena adanya pergerakan di bawah permukaan bumi. Menurut teori tersebut, bumi mempunyai lapisan luar yang kaku yang disebut dengan litosfer, yang terdiri atas kerak dan bagian teratas mantel bumi yang isinya kaku dan padat, yang biasanya mempunyai ketebalan sekitar 100 km. 100 kilo itu, karena kita kurang itu hanya berapa senti, kenapa satu ya rumput itu. Oh, ini 100 km nih, tebal sekali. Ya kita goreng tidak bisa tembus sampai di bawah. Kalau tembus, kita tetap dapat panas tadi tuh, api. Ya. Ngomongin semuanya mahal. Di bawah lapisan litosfer terdapat astenosfer yang berbentuk padat tetapi bisa mengalir seperti cairan dengan sangat lambat dan dalam skala waktu geologis yang sangat lama karena kekentalan dan kekuatan geser atau shear strength yang rendah. Lebih dalam lagi, bagian mantel di bawah astenosfer sifatnya menjadi lebih kaku lagi. Penyebabnya bukanlah suhu yang lebih dingin, melainkan tekanan yang tinggi. Lapisan litosfer dibagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Di bumi terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Karena konveksi astenosfer dan litosfer, lempeng-lempeng tersebut bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan yang berbeda dari 2 hingga 15 cm per tahun. Interaksi lempeng tektonik ini bertanggung jawab atas berbagai formasi geologi seperti. Jadi kamu lihat, ya, 2 meja baku tabrak, ada bunyi. Ini maha besar lempeng. Lalu dia bergeser di 15 cm. Maha besar itu bergeser 15 cm itu besar sekali. Isinya. Kalau sekarang kalau baku tabrak, bayangkan dia punya energi yang dihasilkan dari tabrakan itu. 2 mobil yang baku tabrak saja. Gila. Jadi gila-gilaan ya. Gunungan Himalaya di Asia, celah Afrika Timur, dan sesar San Andreas di California, Amerika Serikat. Teori tektonika lempeng sendiri dikembangkan dari tahun 1950-an hingga tahun 1970-an. Teori tektonika lempeng merupakan pembaruan modern terhadap pergeseran benua. Sebuah gagasan yang pertama kali diajukan oleh ilmuwan Alfred Wegener pada tahun 1912 yang menyatakan bahwa benua-benua di bumi telah melayang melintasi planet seiring berjalannya waktu. Teori ini mulai diterima oleh para ahli geosains setelah penyebaran dasar laut divalidasi pada pertengahan hingga akhir tahun 1960-an. Lempeng tektonik dipakai untuk menjelaskan pergeseran benua, fenomena yang terjadi saat benua masih menjadi satu kesatuan yang disebut benua super besar atau superkontinen atau dinamakan dengan sebutan Pangea. Hingga tak lama setelah itu, benua yang muncul terbagi menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian benua yang terbagi ini dinamakan Gondwana dan Laurasia.
Munculnya beberapa benua ini ditandai dengan pergerakan dan diibaratkan seperti bongkahan es yang mengapung dan bergerak di lautan. Karena inilah teori lempeng tektonik juga disebut dengan teori pengapungan kontinen. Berdasarkan dari penjelasan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa lempeng tektonik adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan memengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut. Secara langsung, adanya proses pergerakan ini membuat pengaruh signifikan pada penampakan permukaan bumi yang dinamis. Secara geologis, Indonesia sendiri dikelilingi dengan 4 lempeng tektonik. Lalu, lempeng tektonik apa saja yang mengelilingi Indonesia? Dikutip dari gramedia.com, inilah 4 lempeng tektonik yang mengelilingi Indonesia. Yang penting kita tahu, supaya kita bisa tahu gunung berapi kenapa terbentuk begitu. Suka kesusahan angkat barang berat? Sekarang tidak perlu khawatir lagi. Ada Jackwell, roda Lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia ini memiliki luas kurang lebih 58,9 juta kilometer persegi. Kemudian, lempeng Indo-Australia terbentuk dari penyatuan lempeng antara lempeng Australia dan lempeng India pada jutaan tahun yang lalu. Lalu, pada beberapa tahun yang lalu, atau ketika lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia saling bertubrukan, maka terjadilah pembentukan pegunungan Himalaya. Selain itu, beberapa peneliti yang sudah meriset tentang lempeng Indo-Australia meyakini bahwa lempeng India dan juga lempeng Australia merupakan 2 lempeng yang saling terpisah dalam beberapa jutaan tahun yang lalu. Di negara Indonesia, lempeng Indo-Australia ini berada pada wilayah bagian timur, seperti Pulau Papua dan juga Pulau Nusa Tenggara Timur, yang kemudian saling berhubungan dengan lempeng Eurasia di sebelah barat dan di sebelah utara terdapat lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia. Jadi paling tidak kita tahu tentang itu hari ini. I think that's enough for today. Saya minta kamu pulang, buatlah kalimat kalau duduk. Ini soal minat saja, saya tidak mau repair. Paling tidak kita bisa belajar bahwa ada banyak hal yang kita bisa tahu kapan saja dan di mana saja. Karena di internet itu sudah ada semua informasi, oke? Sekarang tinggal Anda melatih diri saja. If tomorrow you have time, tomorrow is Friday, right? Today is Thursday, benar? Okay. So if tomorrow you like to come together, karena besok saya hanya mau suka kita bermain dengan tenses. Nanti baru kamu urus cari kata-kata sendiri. Kita mungkin belajar sedikit word, belajar sedikit adjektif, toh. Setelah itu kita masuk ke tenses. Tenses itu Bapak Pastor mau supaya kita pakai belajar dalam satu pola. Kalau kita belajar yang sederhana dulu, simple. Yang sederhana berarti kita langsung dengan sekarang, lampau dan akan datang, begitu supaya saling berhubungan. Satu, supaya waktu kita konteksnya itu membuat kita mengerti lebih baik. Ketimbang kita buat macam di buku-buku yang itu susah. Ya kita pakai belajarnya begitu sistemnya. Simple harus tiga-tiganya. Present, past, and future. Nanti perfect juga. Perfect. Past perfect, ya. Present perfect, and future. Begitu. Ya? Oke, well, thank you so much. Bapak sore ini mau kita panas. Saya harap nanti kalau kita ke sore hari, kalau ada waktu sore, kita jangan kaku intinya. Hanya kita tanggungan banyak sekali, ada novena, ada rosario, ada latinyani, so maybe forget it about afternoon and evening time. So we can only get together in the morning time. Right? Thank you. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, we thank you, Lord, for this first day of gathering together to learn something, to prepare ourselves to continue the study of our students.
We ask for your blessing upon all of us as we continue to do what we got to do today. And bless also all the preparation for our kids as they are living for their studies. We ask for this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everybody. Thank you. Nanti kami atur saja. WhatsApp ada ya sebagai sesi perlengkapan ya. Oke, besok bahwa teman-teman bila datang kita belajar relax, kita tidak belajar yang serius sekali ya.